Landainya perang tarif dimanfaatkan negara-negara ASEAN mempercepat diversifikasi jejaring perdagangan. Pada KTT ASEAN ke-46, ASEAN tampak merapatkan barisan ke Cina dan negara Teluk, termasuk Indonesia. Benarkah poros Indonesia-Cina mau menaklukkan dominasi dolar Amerika Serikat? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Muhammad Syarkawi Rauf, Chairman ASEAN Competition Institute. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Sehat? Sehat Pak Syarkawi. Ini kan Pak Syarkawi, kita langsung saja. Ini dalam seminggu ini Ya, ada dua kunjungan penting, kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia di tengah-tengah tekanan tarif Trump. Nah, bagaimana atau apa makna dari kunjungan ini, Pak? jadi yang pertama ya, kunjungan ini kan menandakan bahwa dua negara ini adalah negara sahabat bagi Indonesia ya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan bilateral baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik yang erat di antara kedua negara, dan ini kelihatan dari proses penyambutan yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Prabowo terhadap dua pimpinan negara ini. Saya kira bagi Indonesia ini sangat bermakna ya, apalagi kalau kita lihat hubungan perdagangan misalnya untuk Indonesia dengan Tiongkok atau Indonesia dengan China, ini memang agak berbeda dengan konteks hubungan dagang Indonesia dengan Prancis ya. Kalau kita lihat dari sisi volume perdagangan antara Indonesia dengan China, memang jauh di atas volume perdagangan kita dengan Prancis ya, karena dengan China itu pada tahun 2021 saja itu sudah mencapai sekitar 124,43 miliar dolar, dan ini meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi sekitar 150 miliar dolar. Sementara perdagangan Indonesia dengan Prancis, ekspor kita itu hanya nilai perdagangan kita itu hanya kurang lebih 2,4 miliar dolar ya. Indonesia ke Prancis maupun sebaliknya. Kemudian sampai Maret 2025 kemarin, perdagangan Indonesia dengan China itu juga ekspornya kita sudah sekitar 6,02 miliar dolar. Kita mengimpor pun dari China dalam jumlah yang hampir sama ya, 6,2 miliar dolar, dan kita defisit sekitar 800 juta US dollar ya, 1,8, sorry. Kita defisit sekitar 6062 dikurang ya 18 lah, 0,18 miliar dolar ya, defisit perdagangan Indonesia dengan China. Nah, saya kira dari sisi intensitas hubungan ya pasti hubungan kita dengan China jauh lebih intensif dibandingkan dengan hubungan perdagangan Indonesia dengan Prancis, dan ini kelihatan dari volume perdagangan. Cuma yang jadi isu di sini adalah produk perdagangan Indonesia dengan China itu berbeda dengan produk perdagangan Indonesia dengan Prancis. Kalau kita dengan China rata-rata komoditi yang memang misalnya ya Indonesia punya, China juga punya. Misalnya untuk komoditas yang kita ekspor ya, misalnya besi dan baja juga kita kita punya produknya, China juga punya produknya. Makanya beberapa waktu terakhir selalu ada isu ya, serbuan baja impor murah dari China ke pasar domestik kita ya. Kemudian yang kedua, kita ekspor nikel. Ya, saya kira kita absolutely kompetitif di sini ya, karena kita salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Kemudian beberapa produk pertanian yang memang tidak bisa dihasilkan oleh China sendiri ya, karena ya kita tropis, mereka daerah yang subtropis ya. Nah, kemudian ya barang-barang tambang yang lain. Nah, kemudian porsi perdagangan Indonesia-China dibandingkan dengan eh, perdagangan dengan negara-negara yang lain. Nah, perdagangan Indonesia-China itu bisa mencapai sekitar 22 sampai 24% dibandingkan dengan total perdagangan Indonesia dengan seluruh dunia. Saya kira ini cukup menggambarkan bahwa
Indonesia China ini hubungan perdagangannya sangat intensif. Kemudian untuk Indonesia Prancis, nah ini komoditinya kalau dengan China tadi bisa barangnya substitute karena misalnya kita impor banyak sekali dari China itu salah satunya adalah tekstil dan produk dari tekstil ya. Kemudian ada bahan kimia organik, kemudian aksesoris handphone, kemudian ada sepatu, mainan anak-anak, perabot rumah tangga. Saya kira hampir semua produk-produk ini adalah produk berteknologi menengah ke bawah ya, atau bahkan ini adalah produk yang teknologinya sangat sangat rendah. Dan saya kira industri kita pun bisa menghasilkan produk sejenis. Artinya apa? Barang yang diperdagangkan antara Indonesia dengan China ini adalah barang-barang yang bersifat substitut dengan produk sektor manufaktur kita di dalam negeri. Saya kira ini kerugian kita ya berhadapan dengan China, apalagi produk tekstil dan turunannya yang dihasilkan oleh mereka, kemudian produk sepatu dan lain-lain, ini semuanya jauh lebih murah di mereka dibanding kalau kita produksi sendiri. Nah, insentif untuk melakukan impor itu sangat besar dan ini bisa mematikan sektor manufaktur di dalam negeri. Nah, saya kira ini yang harus kita pikirkan strateginya ya sehingga eh, masuknya barang-barang China ke Indonesia itu tidak mematikan sektor manufaktur kita. Berbeda dengan Prancis. Prancis itu kita mengimpor barang-barang dari sana adalah barang-barang berteknologi medium to advanced teknologi atau barang dengan kandungan teknologi menengah sampai kandungan teknologi tinggi di mana kita mengekspor barang-barang dengan teknologi yang rendah ya atau bahkan produk sumber daya alam yang kita ekspor ke mereka atau ada peralatan misalnya di sini ada peralatan mekanik, ada elektronik itu kita juga ekspor ke Prancis ya dengan teknologi yang medium sementara kita mengimpor yang advance. Artinya, hubungan dagang Indonesia dengan Prancis itu lebih bersifat komplementer dibanding bersifat substitut. Nah, saya kira ini yang harus kita sikapi ke depan dalam konteks hubungan kerjasama Indonesia dengan China maupun Indonesia dengan Prancis. Bisa saja nanti ke depan kita menggeser kerjasama kita dengan China ini tidak lagi di produk-produk berteknologi menengah ke bawah karena yang menengah ke bawah ini cukup kita hasilkan di dalam negeri. Nah, kita fokus untuk melakukan perdagangan untuk produk-produk menengah atas dengan teknologi yang lebih advance ya, teknologi yang lebih tinggi, misalnya mobil listrik. Kita bisa kerjasama dalam konteks ini. Ini yang saya sebut bahwa kita bisa berdagang dengan China dalam konteks intra-industry trade. Mereka menghasilkan komponen mobil listrik yang lain, mesin, mesinnya, tapi baterainya itu dari Indonesia karena kita punya bahan bakunya. Sehingga perdagangan ini, hubungan dagang ini tercipta, hubungan dagang yang saling menguntungkan. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kan secara teknologi pertahanan itu peralatan tempur militer seperti jet tempur Cina itu lebih unggul dibandingkan dengan Prancis, apalagi saat India versus Pakistan kemarin. Bahkan Indonesia ini melirik untuk membeli pesawat tempur Cina. Nah, di sisi lain kedatangan Macron ini salah satunya untuk memperkuat kerjasama alutsista perdagangan. Nah, ini seperti apa Anda melihat ini? Ya, pertama ya, saya tidak tahu persis soal industri militer, tetapi salah satu isu yang menarik di sini adalah menurut saya yang paling penting adalah alih teknologi. Karena kita tidak mungkin terus-menerus tergantung terhadap import alutsista atau alat utama sistem pertahanan nasional dari negara lain. Tetapi ke depan kita harus berpikir untuk membangun kemandirian nasional, membangun industri pertahanan sendiri. Sehingga motif kerjasama kita baik dengan China maupun dengan Prancis harusnya didasari pada negara mana yang memberikan benefit paling besar terhadap kemandirian industri pertahanan. Salah satu cara untuk memandirikan industri pertahanan kita adalah adanya alih teknologi. Kita bisa saja tahap awal membeli dari Prancis atau membeli dari China, tetapi di tahap kedua kita sudah harus bisa memproduksi teknologi serupa di dalam negeri, dibantu oleh mereka. Nanti di tahap selanjutnya kita sudah bisa mengadop teknologi dari kedua negara ini. Mana yang memberikan benefit paling besar? Nah, saya kira itu yang akan menjadi fokus kita bekerja sama dalam alutsista ini.
Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan dalam pidatonya Presiden Prabowo itu jelas menyebut bahwa Cina itu sebagai mitra dagang yang penting. Bahkan napak tilas saat sebelum dilantik itu bagaimana pemerintah Cina menyambut Prabowo dengan luar biasa. Nah, setelah dilantik, Cina juga menjadi negara yang pertama kali dikunjungi oleh Prabowo. Nah, apakah ini menjadi kode-kode peta baru perdagangan Indonesia, Pak? Saya kira hubungan dagang Indonesia-China tadi kalau kita lihat datanya itu kan sangat besar ya. Itu hampir 24% dari total perdagangan Indonesia dibandingkan dengan secara global. Uh, Kemudian yang kedua, Amerika juga sama ya. Amerika juga sejak dulu itu menjadi mitra dagang utama kita ya, khusus untuk produk-produk yang berbasis sumber daya alam. Ada karet alam, ada peralatan elektronik, ada permesinan, ada tekstil dan produk dari tekstil, baik yang rajutan maupun yang bukan rajutan. Nah, ini kan semuanya kita ekspor ke Amerika ya, ada produk perikanan, ini juga kita ekspor ke sana. Nah, dua-dua ini saya kira penting buat buat Indonesia ya. Dan memang kalau kita lihat data, China, Amerika, Jepang, Korea, ini adalah mitra-mitra dagang utama kita yang ya menurut saya ini harus menjadi mitra strategis Indonesia dalam konteks perdagangan internasional sehingga kita tidak ikut mau poros Amerika, mau poros China, mau poros Jepang atau Korea atau Uni Eropa. Yang paling penting buat kita adalah negara mana yang memberikan benefit bagi Indonesia paling besar. Artinya dalam konteks ini ya kita pragmatis saja berpikirnya. Kalau China memberikan benefit besar, kita akan bekerja sama. Kalau Amerika juga memberikan benefit yang sama, kita juga akan bekerja sama ya. Nah, benefitnya paling besar terhadap perdagangan kita. Dan menurut saya yang paling penting bagi Indonesia sekarang adalah produk-produk berteknologi tinggi, bukan produk yang medium to low teknologi. Kita menginginkan produk yang medium to advance teknologi. Dan kita ingin membangun kapasitas sektor manufaktur kita di dalam negeri dengan mengadopsi teknologi manufaktur dari luar yang memang high-tech. Kalau produknya sama saja dengan apa yang kita bisa hasilkan, ini akan banyak merugikan sektor manufaktur di dalam negeri. Apalagi yang berkaitan dengan tekstil dan produk tekstil atau mainan anak-anak. Saya kira ini nggak perlu lagi kita impor dari negara manapun karena industri dalam negeri kita pun bisa menghasilkan. Nah, yang kita perlu adalah ya tadi, oke, BYD dari China masuk Indonesia. Oke, kita kita buka pasar kita seluas-luasnya, tetapi jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus ada transisi untuk alih teknologi mobil listrik itu, termasuk untuk produk-produk berteknologi tinggi lainnya. Saya kira itu, Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini Anda melihat potensi perdagangan antara Cina dan Indonesia ini lebih menguntungkan yang mana, Pak? Jadi buat buat kita ya, China itu harus dipandang sebagai pasar ya bagi industri manufaktur kita. Nah, khususnya yang misalnya manufaktur berteknologi menengah ya. Untuk berteknologi tinggi sudahlah teman-teman di China bisa menghasilkan itu secara mandiri. Tetapi untuk masih produk yang low teknologi ya itu kan bisa kita hasilkan sendiri. Ini harusnya dalam konteks kerjasama Indonesia-China itu harus seperti itu dibuatnya. Jangan kita menjadi limpahan pasar dari produk-produk berteknologi menengah ke bawah dari China. Kalau berteknologi tinggi, oke. Dan kalau dengan negara lain, misalnya dengan Jepang ya, dengan Jepang ya kita bisa mengadop teknologi medium to advance ya, teknologi mobil, semikonduktor, atau dengan Amerika juga begitu bisa kita mengadop teknologi itu dan dari China pun harus seperti itu. Jangan lagi kita menerima produk-produk yang medium to low teknologi. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan dalam pertemuan antara Cina dan Indonesia sepakat untuk bertransaksi menggunakan mata uang lokal atau dedolarisasi. Nah, apakah ini sudah memperjelas posisi Indonesia berdiri bersama Cina atau seperti apa? Ya, saya kira ini kan dedolarisasi ini mengurangi penggunaan US dollar di dalam transaksi perdagangan maupun pembayaran internasional ya. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi resiko terjadinya fluktuasi
rupiah terhadap dolar atau renminbi terhadap dolar atau mata uang lain terhadap US dollar itu dengan cara membangun kesepakatan yang disebut dengan local currency transaction. Nah, local currency transaction itu maksudnya apa? Maksudnya semua perdagangan antara Indonesia dengan China itu harusnya dibayar dalam dua mata uang. Satu rupiah dan yang kedua adalah renminbi. Misalnya pada saat Indonesia membeli barang-barang China dibayar pakai rupiah dan China menerima rupiah. Kemudian China pun membeli barang-barang kita dibayar pakai renminbi dan kita menerima renminbi di sini. Sehingga antar dua negara ini ya saling saling win-win. Bukan berarti misalnya local currency transaction itu yang selama ini kita lakukan di ASEAN juga sama ya, Indonesia Malaysia. Malaysia beli di kita pakai ringgit, kita terima. Indonesia beli ke Malaysia pakai rupiah, mereka juga terima. Nah, ini akan mengurangi ketergantungan terhadap US dollar dan mengurangi penggunaan US dollar dalam pembayaran perdagangan internasional ya, dan atau invoice perdagangan internasional. Nah, motivasinya sebenarnya bukan dedolarisasi ya, tapi motivasinya adalah mengurangi resiko fluktuasi US dollar atau mata uang lokal terhadap US dollar ya, yang bisa merugikan kita ketika melakukan pembayaran internasional. Dengan adanya transaksi atau kesepakatan local currency transaction itu akan memang mengurangi ketergantungan pembayaran terhadap US dollar. Karena untuk dedolarisasi secara penuh dalam jangka pendek maupun jangka menengah ini masih akan sulit ya, karena kalau kita lihat indeks of currency usage itu indeks penggunaan mata uang secara global, US dollar itu masih sangat dominan, itu kurang lebih masih 66%. Kemudian renminbi China itu hanya kurang lebih 2,5%. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya ya dengan mata uang lain ya juga sama ya. Mata uang lain pun masih relatif eh, lebih besar dibandingkan misalnya currency usage untuk yen untuk renminbi ya, yen, pound sterling, kemudian eh, euro itu masih jauh lebih besar dibandingkan dengan renminbi. Artinya dedolarisasi dalam konteks ini adalah dedolarisasi untuk mengurangi resiko terjadinya fluktuasi US dollar dalam pembayaran perdagangan atau invoice perdagangan. Karena kalau kita lihat ya, dalam perdagangan internasional pun ini dolar itu masih sangat sangat dominan ya. Dan penggunaan misalnya mata uang lain seperti renminbi, penggunaan renminbi itu hanya dilakukan dalam konteks perdagangan China dengan negara lain, tetapi perdagangan yang tidak melibatkan China dengan negara lain itu tidak ada yang pakai renminbi, semua masih dalam US dollar, sehingga ya penggunaan US dollar secara internasional itu juga masih sangat besar, dan ini tercermin pada cross border international payment system ya. Ini punya China nih, CIPS ya. Itu total total apa? Total perdagangan transaksi harian itu hanya sekitar 60 miliar dolar ya. Nah, sementara pada tahun yang sama itu tahun 2022 penggunaan US dollar itu sudah hampir 1,1800 triliun dolar AS per hari transaksinya. Saya kira ini kan masih sangat jauh ya, sehingga harapan untuk melakukan dedolarisasi dalam pengertian mensubstitusi US dollar dalam berbagai transaksi internasional, saya kira itu masih sulit. Nah, tetapi dalam konteks yang saya sampaikan tadi, menghindari resiko fluktuasi mata uang kita atau mata uang negara lain terhadap US dollar dalam hal pembayaran perdagangan itu bisa saja kita lakukan. Dan misalnya yang lain lagi lah, kepemilikan asing misalnya yang berbahaya terhadap aset-aset China maupun dibandingkan dengan aset-aset Amerika itu juga sangat tinggi. Orang luar, orang asing negara lain atau investor asing memiliki aset di China itu hanya 1, triliun dolar. Sementara di Amerika itu kurang lebih 27 triliun dolar. Nah, saya kira ini kan masih sangat jauh proses dedolarisasinya. Nah, sehingga
ya menurut saya konteksnya ini adalah mengurangi resiko saja. Belum lagi kita bicara soal global currency reserve yang dimiliki oleh bank sentral berbagai negara. Penggunaan US dollar juga masih sangat kuat ya, itu 57 sampai 58% itu masih menggunakan US dollar. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan renminbi itu hanya kurang lebih 4 sampai 6%. Nah, saya kira ini proses dedolarisasi kemudian mensubstitusi US dollar ini saya kira hal yang masih sangat jauh ya. Termasuk kalau kita bicara dalam konteks over the counter transaction. Jadi transaksi yang dilakukan secara langsung di counter-counter ya. Nah, ini juga kalau kita lihat persentase US dollar juga sangat besar, hampir 90% dari total 100%, 200% ya, karena ini ada dua mata uang yang terlibat sehingga persentasenya itu 200. Kemudian renminbi China itu juga masih sangat kecil. Nah, saya kira ini isu-isu yang harus Ya. kita mengerti ya. Nah, tapi saya setuju dedolarisasi itu oke dalam konteks mengurangi risiko terjadinya fluktuasi eh, mata uang kita atau mata uang negara lain terhadap US dollar. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan Cina juga mendapatkan karpet merah untuk bisnis dan investasi di Indonesia. Nah, wujud kerjasama ini kan sudah ada dalam proyek seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina, bahkan kini mobil merek Cina sudah mulai mendominasi jalanan di kota-kota besar. Nah, Indonesia ini sudah nggak terlalu melirik ke Amerika atau gimana ini, Pak? Ya, memang kalau industri otomotif itu kan awal, ya Amerika pernah masuk ke Indonesia untuk produk otomotif, tapi kan kalah dengan Jepang, nggak bisa bersaing dengan produsen-produsen Jepang, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, dulu pernah ada Nissan ya, kerjasama dengan Eropa kan. Dan saya kira eh, Amerika tidak kuat menghadapi mereka kan. Nah, sekarang China masuk Indonesia bukan lagi mobil yang berbahan bakar konvensional fosil, tetapi China itu masuk ke Indonesia dengan merek mobil eh, yang berbahan bakarnya itu sudah electric vehicle yang menggunakan energi listrik. Nah, ini masuk ke kita, saya kira buat buat Indonesia itu juga menurut saya ya positif saja ya. Yang penting industri manufaktur di dalam negeri juga bisa tumbuh. Jangan kita hanya jadi pasar, jadi konsumen, tetapi R&D mobil listrik juga kita harus jalan di sini. Adopsi teknologi mobil listrik juga harus jalan di kita ya. Sehingga misalnya kerjasama dengan BYD, kerjasama dengan apa Wuling atau merek MG yang sekarang juga berbasis di China masuk ke Indonesia ya ini harus harus jalan. Jadi kita jangan mengulangi lagi eh, ya kalau menurut saya strategi yang kurang pas yang kita lakukan sebelumnya ya terhadap eh, mobil yang berbahan bakar fosil atau bahan bakar konvensional. Nah, kita sudah harus lebih lebih canggih lagi nih menghadapi situasi yang sekarang ya. Utamanya bagaimana membangun kapasitas industri manufaktur kita di dalam negeri. Sekira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah terhubung melalui live chat. Ini ada dari Lela Naning Jagat Mayapada. Pak Syarkawi, Cina dikasih karpet merah sejak pemerintah Jokowi. Dulu otomotif kita dijajah Jepang, sebentar lagi diganti Cina. Ini apa pendapat Anda, Pak? Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa strategi pengembangan industri manufaktur kita itu harus berubah ya. Dari sebelumnya dengan mobil berbahan bakar konvensional itu ya kita kan tidak tidak bisa punya brand sendiri ya. Kenapa? Karena ya kita lebih lebih nyaman membeli dari brand-brand mobil Jepang atau Eropa yang ada di kita. Nah, sementara negara lain berusaha membangun merek mobil sendiri. Misalnya kalau kita ke Malaysia ya, Malaysia produk Proton maupun brand mobil yang lain itu kan bekerja sama dengan Honda, bekerja sama dengan Toyota, ada yang bekerja sama dengan Mitsubishi, membangun brand mobil yang beredar di Malaysia kan. Nah, saya tidak tahu nih kenapa kita di Indonesia tidak berusaha membangun
strategi yang sama. Dan ini peluangnya ada nih ke depan dengan mobil listrik ya, apalagi mobil listrik ini kan baru masuk nih di kita. Uh, ini yang harus kita pikirkan, Mbak, menurut saya. Pak Syarkawi, ini ada pertanyaan lagi dari Mentari Prameswari Putri. Mana lebih menguntungkan Indonesia, poros Beijing atau poros Washington DC? Silahkan, Pak. Ya, kalau kita lihat ya, barang-barang yang kita ekspor ke kedua negara itu, kalau ke China kita ekspor kan barang-barang berbasis sumber daya alam. Produk utama kita juga tekstil dan produk dari tekstil. Produk utama kita juga adalah produk-produk yang medium to low teknologi. Nah, kalau kita lihat barang yang kita impor dari China pun itu barang-barang yang sejenis. Dan ini bisa, kalau ini terjadi terus, nah ini bisa mematikan sektor manufaktur di dalam negeri. Makanya kalau menurut saya ke depan, kita sudah harus bicara dengan China sebagai negara sahabat. Nah, kita memerlukan China itu dalam konteks pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia. Bagaimana ada adopsi teknologi dari mereka yang memang teknologinya sudah lebih advance dibandingkan dengan kita ya. Nah, saya kira itu yang harus kita bicara dengan China nih dalam konteks hubungan baik Indonesia-China. Nah, kalau dengan Amerika ya memang barang-barang kita bersifat komplementer ya. Komplementernya itu karena kita hanya mampu menghasilkan barang berteknologi menengah ke rendah, mereka menghasilkan barang berteknologi menengah ke tinggi. Sehingga kalau kita berdagang dengan dua negara ini, perdagangannya akan saling membantu atau saling mendukung, atau perdagangannya akan bersifat komplementer. Makanya strateginya kita ke depan adalah karena dua-duanya ini adalah sahabat kita secara global, kita harusnya bisa bisa berbicara dengan baik dengan kedua negara ini untuk merumuskan strategi perdagangan Indonesia-China maupun Indonesia-Amerika ya, sehingga memberikan benefit kepada sektor manufaktur kita di dalam negeri. Ya baik Pak Syarkawi, ini kan nggak cuman Indonesia, tapi pejabat Uni Eropa juga dikabarkan bakal ketemu dengan pejabat Cina di awal bulan Juni. Nah, apakah ini artinya Uni Eropa juga sudah menyiapkan sekoci pengaman jika tidak terjadi deal dengan Donald Trump, Pak? Ya, saya kira konteks China dengan Uni Eropa itu juga ini ya, itu juga model kerjasama perdagangan yang antar dua negara ini relatif sama ya. Nah, cuma kelebihannya China ini medium to low teknologi dia punya barangnya, medium to advance teknologi juga dia punya. Nah, Uni Eropa lebih banyak fokus ke barang-barang berteknologi tinggi ya. Atau misalnya ada produk pertanian eh, apa minyak makan ya yang dihasilkan oleh mereka juga. Nah, kalau kita CPO, kemudian Amerika ada kedelai yang produk pertanian yang saya kira produsen terbesar ya dengan Uni Eropa, China Uni Eropa ini ya relatif satu sama lain akan saling saling bersaing, saling compete ya, saling substitute. Nah, sehingga saya nggak tahu nih masa depan kerjasama China Uni Eropa karena antar dua negara, antar dua kawasan ini kan saling saling menggantikan barangnya substitusi. Nah, mungkin itu yang saya bilang membentuk global supply chains antara Eropa China ya, di mana brand-brand Eropa itu diproduksi di China atas lisensi eh, Eropa, kemudian dipasarkan ke berbagai negara dan saya kira itu yang terjadi sekarang dalam konteks kerjasama China Uni Eropa. Apakah ini untuk mengantisipasi misalnya jangan sampai negosiasi perdagangan Trump dengan Eropa, Trump dengan China pada akhirnya akan mandek. Tapi menurut saya tanpa tanpa ini pun kedua negara ini kan secara alami mulai bekerja sama kan. Misalnya MG ini kan brand yang dari Eropa kan masuk menjadikan China sebagai production base, kemudian ekspor ke salah satunya ke ASEAN, khususnya Indonesia kan. Dan saya kira banyak lagi yang lain ya produk-produk pakaian dari Inggris, bahkan saya kira brand-brand ternama dunia yang dari Prancis maupun dari
dari Jerman, ya saya kira sudah banyak yang menjadikan China sebagai production base ya, karena di sana buruhnya lebih murah, kemudian fasilitas pemerintahnya juga mendukung, kemudian teknologinya juga ready, insentif pajaknya juga diberikan, dan ini yang membuat banyak produsen-produsen Eropa sekarang menjadikan China itu sebagai production base ya, untuk ekspor ke berbagai negara, bahkan diekspor lagi ke Eropa sendiri. Ya saya kira ini model ini yang akan berlangsung ya, antara China dengan Eropa ke depan. Ya Pak Syarkawi, dari berbagai gambaran yang sudah Anda sampaikan tadi, apakah boleh ditarik kesimpulan kalau Indonesia ini berporos ke Cina? Nah, Anda setuju jika disebut demikian? Ya saya kira tidak ya, karena kita punya garis politik kan, dan saya kira ini yang kita pegang selama ini, bahwa Indonesia itu secara politik perdagangan pun harusnya lebih bebas, aktif ya. Kemudian yang kedua, seharusnya dalam konteks kerjasama perdagangan internasional, kerjasamanya itu harus pertimbangannya cost and benefit. Kerjasama perdagangan yang memberikan benefit terbesar ke Indonesia, nah itu yang kita kerjakan. Kalau benefitnya lebih kecil atau bahkan merugikan industri manufaktur di dalam negeri, ini ngapain kita kerjasama? Kan prinsip dasarnya itu, selalu ada national interest, selalu ada kepentingan nasional yang harus kita bawa dalam konteks kerjasama perdagangan atau kerjasama ekonomi internasional. Dan kepentingan nasional ini yang tidak boleh ditawar-tawar. Ini red line, ini garis merah yang tidak boleh diganggu ya oleh siapapun dalam konteks kerjasama perdagangan atau kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan berbagai negara, baik itu dengan China maupun dengan Amerika. Ya, terima Sekira itu. kasih Pak Syarkawi untuk analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sukses selalu, Pak. Siap, makasih Mbak Maria.